Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga kita bisa duduk bersama di Masjid Al-Ghuraba untuk bersama-sama mengkaji keislaman setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah. Semoga duduknya kita di masjid ini dicatat sebagai salah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tidak ada rokan akar pun jadi. Jadi kalau misalnya nanti rasanya nggak enak karena ini hanya akar, ya Bapak terima saja ya. Karena nyari rotan sudah susah ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi, saya sedikit cerita menarik Bapak Ibu sekalian. Sekitar tahun 2012 itu saya berkesempatan mendapatkan pelatihan nasional di kantor saya untuk penulisan yang mengisi penulisan luar biasa. Karena pada waktu itu salah satu tulisan saya masuk di kumpulan buku yang dikatakan buku kisah tentang reformasi, kemudian tulisan saya masuk ke dalamnya, saya dapat hadiahnya itu pelatihan penulisan gitu ya. Nah, salah satunya yang di situ kalau Bapak tahu misalnya Asmanadia, salah satu penulis nasional fiksi gitu ya. Kemudian di samping menuliskan fiksi juga ada bagaimana cara menulis non fiksi. Yang mengisi itu redaktur senior Tempo. Jenis kelaminnya perempuan. Tentu sangat menarik ketika membahas itu, dan pesertanya adalah peserta umum, bukan kegiatan Islam ya, kegiatan pendidikan nasional. Nah, kemudian di sana di tengah-tengah itu, ketika kami diskusi dengan si ibu muncul pertanyaan, Bu, ibu itu namanya siapa sih? Ibu itu namanya siapa? Jadi namanya itu tiga huruf, gitu. Namanya itu tiga suku kata. Jadi misalnya saya lupa persis namanya. Jadi misalnya namanya itu siapa namanya ya? Misalnya Dewi S. siapa? Yang muncul pertanyaan itu, Bu, nama S itu apa sih, Bu?
Kok disingkat tengahnya itu S itu apa sih? Ini kalau disebutkan dicari nanti ada. Namanya S apa ya? Terus dia mengatakan sambil senyum-senyum nih. Saya malu. Karena orang tua saya itu dulu cita-citanya itu tinggi sekali. Nah, jadi S yang tengah itu sebenarnya singkatan dari salihah. Jadi orang tuanya mengatakan memberikan anak itu misalnya Dewi solehah apa gitu. Dia mengatakan sekarang kalau saya nulis itu di tempo itu tengahnya saya pakai singkat pakai S. Saya nggak mau menggunakan nama salihah. Kenapa? Karena perilaku saya itu kayaknya nggak cocok-cocok amat dengan nama yang diberikan orang tua saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu biasanya adalah nama-nama yang mengandung doa yang baik, ya, mengandung doa-doa yang baik. Nah, doa yang baik itu bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Jawa, bisa dalam bahasa Arab gitu kan. Kalau saya melihat beliau nih, misalnya Pak Niji Utomo, Jawa banget, tapi itu doanya luar biasa. Benih yang utama, benih yang unggul. Itu sebuah doa. Ada seorang teman karena Jawa, bapaknya Jawa, tapi rajin ke masjid, lidahnya tidak lidah Arab, lidahnya lidah Jawa. Anaknya dikasih nama Ngadinan, karena nggak bisa bilang huruf ain kan, bisanya ngain gitu kan, jadi bukan an, tetapi ngadem. Kemudian di kantor saya ada pejabat itu namanya Samingun. Samingun itu kan karena lidahnya lidah Jawa. Itu bapaknya pasti orang yang rajin ke masjid, asalnya dari Jawa, gitu kan? Ya, karena dia mau mengatakan Samiun, gitu, tetapi ainnya tidak lancar. Tapi beliau alhamdulillah sesuai dengan doa orang tuanya menjadi orang yang rajin ke masjid, sholat tepat waktu gitu ya. Nah, itu doanya terkabulkan walaupun menggunakan bahasa Jawa. Teman saya adalah namanya Habib Abdul Gopur. Kira-kira nggak bisa huruf S. Mau ngasih nama anak Hafiz, tapi nggak bisa. Habib, cita-citanya anaknya menjadi Hafiz. Doa-doa orang tua yang sampai kepada kita itu harus dipelihara oleh orang tua kita. Doa-doa yang diberikan kita kepada anak kita juga harus kita pelihara agar doa itu sesuai dengan harapan orang tua terbukti nantinya. Nah, ada, kalau bapak-bapak perhatikan, ini ada periodisasi di Indonesia yang saya lihat di 3 generasi belakangan ini yang menjadi tantangan kita. Ini mohon maaf kita materi ini Pak Ustaz kan dia pendidikan anak ya. Misalkan Pak Asep pendidikan anak, jadi saya masuk ke sana. Ada periode-periode di Indonesia yang sekarang kita lalui menarik dan menjadi tantangan kita semua. Hubungan antara nama yang diberikan orang tua, kemudian apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Di generasi kita itu dulu mengalami generasi yang jauh dari lidah Arab. Jadi bapak-bapak kita itu lidahnya Jawa banget, Sunda banget gitu ya. Jadi nama-nama kita
biasanya kalau nggak nama Jawa, nama Sunda, itu nama Arab tapi lidahnya nggak pas. Di sini tuh yang kira-kira anaknya orang yang rajin ke masjid itu kan Pak Zainuddin gitu kan, Pak Wahid gitu. Itu kira-kira bapak ibunya adalah orang yang rajin ke masjid, bisa jadi kiai, suka mungkin yasinan, tahlilan di kampungnya. Tapi kalau Iji Utomo Triongko itu bapaknya mungkin dulu itu tidak orang yang rajin ke masjid gitu. Ya. Mungkin, tapi ya bisa jadi juga ke masjid itu. Karena namanya nama nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pada generasi saya itu orang-orang di generasi kita ini, orang-orang yang bernama Jawa, orang yang bernama Arab tidak fasih lidahnya, itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak ya. Jadi kita sekarang banyak melihat ada orang kiai, ada tokoh agama yang sepertinya dulu orang tuanya tidak bisa memberikan nama dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi Allah memberikan kepada kita tahun 90-an, tahun 85-an itu suasana di mana anak-anak orang itu terdidik dengan baik, berperilaku dengan baik, kerjanya hidupnya di musola misalnya, kemudian dia dekat dengan agama. Itu generasi kita. Generasi anak kita ini sekarang sudah masuk ke kira-kira usia kuliah ya. Sudah ada yang punya cucu, ada yang juga menikah. Generasi kita itu lidahnya sudah mulai fasih dengan bahasa Arab, gitu kan? Ya. Kita lihat anak-anak kita ini namanya sudah banyak yang berbau Arab, kemudian juga selain berbau Arab mungkin terselipkan nama-nama Arab. Kenapa? Karena generasi kita itu dulu terjaga, kemudian bisa menyadari tentang pentingnya memberikan nama anak yang baik dan didekatkan dengan Islam. Kenapa? Karena jangan sampai nanti keliru perlakuan anak-anak kita di tengah kehidupannya, dikiranya non-Muslim ternyata Islam. Maka kita perlu memberikan nama tadi dengan nama yang Islami. Ya, biasanya nama Islam itu kalau di dalamnya adalah bahasa Arab. Begitu Pak ya. Jangan sampai nanti orang berprasangka beda terhadap nama anak kita. Nah, saya dulu punya atas itu namanya Pak Willem Subagio. Kira-kira namanya apa? Namanya Pak Willem Subagio. Saya kira Nasrani, nggak taunya Islam. Soalnya ya rajin. Bapak malah enggak, saya dari orang tua saya memang Islam. Kalau orang nggak tahu, beliau itu dikira non-Muslim. Ya. Nah, maka di generasi kita ini memberikan nama anak-anak kita dicari yang indah, kemudian ada selipan bahasa Arab. Ya. Nah, Bapak sekalian, generasi kita bernama-nama Jawa, bernama-nama Sunda atau nama Arab tapi tidak fasih dari ejaannya, tapi Allah jaga, maka banyak di antara kita yang orang Jawa-Jawa namanya nggak fasih itu ya dekat dengan masjid, ya kelihatan Islamnya. Bagaimana dengan cerita tadi? Orang yang saya sebutkan di awal tadi, seorang muslimah sama bapaknya dikasih nama Salihah, dia nggak mau pakai lagi. Saya singkat karena saya malu menggunakan nama panggilan bapak saya. Bapak sekalian, jangan-jangan anak-anak kita itu sekarang berada pada tantangan
untuk nanti menjadi orang yang namanya sesuai dengan harapan orang tua perilakunya, atau akan menjadi seperti orang tadi, dia akan malu menggunakan namanya di depan umum. Nah, kita sebagai orang tua tentu saja berusaha semaksimal mungkin agar nama anak kita yang kita jadikan doa sebaik-baik doa itu kemudian terrefleksi dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya itu, Pak. Nah, ceritanya panjang ya, tapi semoga ini menjadi pengantar kesadaran kita. Saya sudah berikan nama anak saya Abdullah karena saya ingin dia menjadi hamba Allah. Aku berikan nama anak saya Syafi'i karena saya ingin agar dia rajin menuntut ilmu, pintar seperti Imam Syafi'i. Kita jaga agar beliau, anak-anak kita itu memiliki lingkungan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, Bapak sekalian, bagaimana kita memberikan kepada anak-anak kita lingkungan, situasi yang membuat mereka hidup dengan perilaku sesuai dengan namanya. Tentu orang tua juga perlu tahu apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, ingatkan kepada anak-anak kita agar hidupnya sesuai dengan harapan kita, minimal sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, saya akan mengingatkan kepada Bapak sekalian pada pagi hari ini apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita di dalam mengarungi kehidupan ini agar kita sebagai orang tua bisa memberikan panduan yang baik bagi anak-anak kita. Nah, kita mengulang tentang pesan Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman kepada anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur billah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Diajarkan kepada anak-anak kita untuk bersyukur. Bapak sekalian, rasa-rasanya syukur itu sekarang kok semakin jauh di generasi anak-anak kita. Mengapa? Karena lingkungan yang ada pada anak kita sekarang itu menjadikan dia tidak mudah bersyukur. Kita yang hidup di zaman susah itu mudah bersyukur. Saya mencontohkan kembali yang sudah saya pernah contohkan. Kalau kita dulu mau mandi saja, itu datang ke sumur yang jauhnya 500 meter, membawa ember. Kalau nggak mandi di sana, kita bawa pulang dipikul ember itu mandi di rumah. Untuk mandi saja perjuangan. Maka ketika kita sekarang mau mandi itu tinggal muter keran, subhanallah, itu kesyukuran yang luar biasa kita lakukan. Kenikmatan yang dulu tidak kita nikmati. Mungkin ada sih bapak-bapak dulu yang nggak perlu keran, nggak perlu gitu ya, mandinya dibelit langsung gitu ya, langsung masuk ke sungai ya, mungkin ada gitu. Tapi saya yakin kita itu bisa menikmati itu sebagai kenikmatan yang kita syukuri. Anak kita nggak menikmati.
nggak harus apa namanya, nggak harus ngambil, nggak harus pompa gitu. Kalau dulu kan ngambil kita nimba gitu. Dulu lihat orang sumur pompa itu sudah kenikmatan, sudah kelebihan. Sekarang pompa aja mereka nggak tahu itu pompa sumur kan. Maka mengajarkan syukur itu, ini kenikmatan yang harus kita nikmati. Itu memang menjadi dari itu mau mandi. Kemudian kita mau makan dulu. Ketika kita mau makan, mungkin bapak simbol kita, bapak ibu kita belum sempat masak. Kita nyari beras, kita dikhususi sendiri, nyari air, masukkan ke lumbung, nggak ada kompor misalnya gitu, akhirnya lumbung yang bakarnya pakai kayu. Perlu lapar itu untuk nunggu matang, nunggu itu. Belum kalau kayunya masih basah, ya kan? Sengsara banget. Sekarang aja langsung matang setengah jam, nggak sabar busuk gitu kan? Bagaimana kita bisa meyakini anak kita itu melekat pada dirinya syukur? Kita harus sabar, kita harus bersyukur karena kita mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak ada pada zaman-zaman sebelumnya. Tentu saja bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bisa melihat, syukur bisa berjalan, ya. Syukur makan enak gitu, maksudnya mulut itu makan rasanya enak. Itu tentu juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kita terkadang berpikir bahwa nggak usah diajari juga ngerti. Ternyata verbal itu, bahasa verbal itu tetap perlu kita sampaikan. Pesan yang pertama dari Luqman, anishkur lillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Dan ingatlah, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pesan yang kedua setelah pesan syukur adalah pesan menjaga anak-anak kita agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan, tidak menyembah Allah. Bapak sekalian, makhluk yang dipersekutukan dengan Allah itu dulu mendeteksinya gampang. Ya, dulu mendeteksinya gampang. Misalnya kalau zaman dulu itu dikatakan kamu jangan nyembah pohon. Bentuk nyembahnya apa? Kasih sesajen. Itu dulu gampang. Tapi sekarang mereka juga sudah tidak nyembah pohon. Ya, mereka sudah nggak nyembah pohon, nggak ngasih sesaji, mereka nggak percaya itu juga. Gitu. Tapi apakah mereka kemudian selamat dari musyrik kepada Allah? Belum tentu. Kemarin ada yang bertanya, ada seseorang yang di dalam kehidupannya orangnya baik-baik saja, tapi dia tidak mau beragama seperti kita. Prinsipnya adalah kan yang penting saya ikut kepada norma-norma yang ada di masyarakat. Saya berbuat baik seperti apa yang ada di lingkungan saya. Apa gunanya orang beragama kalau dia tidak mengikuti kebaikan yang ada di tengah masyarakat? Coba kita lihat, apakah hal seperti ini hal yang enteng
sebenarnya serius. Bapak sekalian, syahadat kita itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat pertama kita itu meyakinkan kita bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, dan saya hanya akan menyembah Dia. Bagaimana cara menyembah Dia? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak itu mau mengikuti percaya kepada Tuhan, tapi ibadahnya tidak mau ikut kepada Nabi, syahadatnya hanya satu. Kenapa? Karena nggak mengikuti contoh dari Nabi. Nabinya contohnya seperti apa? Nah, bapak sekalian, ini sudah menjadi realitas di tengah kita. Saya menemukan anak-anak yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi tidak mau beragama. Mereka menyebutnya sebagai agnostik. Ya. Kalau kita sebagai orang Islam percaya kepada agama, kepada aturan Islam, percaya kepada aturan Allah, karena kita meyakini Allah itu pasti benar, saya ikuti Dia. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan saya tidak perlu agama, saya yang penting aturan di lingkungan saya itu baik-baik saya ikuti, berarti dia meyakini bahwa apa yang dibuat itu sejajar dengan apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kesyirikan yang berbahaya tapi tidak kita sadari. Ya. Karena tidak jelas, kalau dulu jelas pohon, kalau dulu jelas patung, sekarang keyakinan. Ini berdasarkan penelitian menurut lingkungan. Dia meyakini apa-apa yang disepakati oleh orang itu baik menjadi baik, dan itu yang begitu dia tidak mau mengikuti aturan Allah. Ini sebuah perilaku yang bisa menjurus pada syirik. Ya, maka menjadi hati-hati sekali kita akan melakukan demikian. Ya. Maka bersyukur kita dulu sebenarnya ya. Nenek moyang kita di Pulau Jawa itu menyelaraskan budaya dengan nilai-nilai Islam, sehingga perilaku masyarakat itu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi bukankah di lingkungan-lingkungan yang lain itu tidak, budaya itu tidak ikut Islam? Ya banyak yang bertentangan dengan Islam. Kalau misalnya bapak sekarang seperti yang saya sampaikan, bapak sekarang menggemari sepak bola generasi kita misalnya, itu bintang-bintang sepak bola itu pada punya anak, apakah dari istri yang sah? Enggak kan? Di barat mereka gendong anak dengan wanita yang bukan istrinya, itu dianggap pasangannya. Itu menurut mereka baik, gitu. Menurut mereka baik. Menurut agama tidak baik. Apakah kemudian orang yang tadi yang mengatakan yang penting lingkungan saya itu menerima dengan baik, apakah kemudian perilaku itu, ya katakanlah di lingkungan Inggris, Amerika gitu ya, ketika mereka melakukan seperti itu bisa kita benarkan dan itu lebih tinggi sejajar dengan aturan Allah? Ya, itu menjadi pertanyaan. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak perlu aturan agama, saya yang penting lingkungan saya, tata aturannya saya ikuti, maka akan terjadi kerusakan seperti itu. Ya. Yang kedua, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang pertama bersyukur, yang kedua jangan menyekutukan Allah. Yang keempat,
Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayhi ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, hanya kepadanya aku kembali. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Ketika bapak ibu bapak kita sudah tidak ada, maka hanya tinggal doa. Tetapi ketika bapak ibu kita ada, maka hubungan muamalah dengan bapak ibu kita itu perlu kita lakukan. Nggak bisa ketemu, ya nelpon. Nggak bisa nelpon, ya WA. Tapi ibunya bapaknya nggak bisa baca WA, jangan-jangan gitu ya. Nah ini bagaimana menyadarkan diri anak-anak kita tentang orang tuanya itu juga perlu. Mengapa? Karena budaya kita di dunia itu sudah semakin menyatu. Budaya Indonesia itu sekarang sudah bercampur baur dengan budaya di luar negeri sana, di dunia barat. Ada yang sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menjalani kehidupan saat ini, maka sudah menjadi hal yang lumrah orang tua itu ikut dengan anak. Kenapa? Karena kita oleh orang tua kita itu dulu juga dididik, disayangi sampai kita meninggalkan mereka. Kita meninggalkan mereka sendiri, bukan kita diusir oleh mereka. Saya kira kita nggak ada yang diusir sama bapak ibu kita. Kalau ada itu pengecualian. Bahkan ketika kita itu merantau, mungkin ditangisi sama bapak ibu kita. Walaupun kita sudah dewasa, walaupun kita sudah 18 tahun, sudah 20 tahun, mau merantau ke Jakarta, ke Tangerang itu ditangisi. Kok untuk pisah sama anaknya? Padahal anaknya sudah punya pacar, anaknya sudah punya penghasilan, anaknya sudah di sekolahan. Pergi ke sini saja ditangisi, gitu kan? Kan seperti itu. Budaya berat di luar negeri itu. Ketika dia sudah balik, itu terserah urusan kamu sendiri. Itu kan urusan dirimu sendiri. Orang tua tidak punya kewajiban secara budaya seperti orang tua kita. Oleh karena itu mereka itu begitu umur 18 tahun nyari rumah sendiri, nyari apartemen sendiri. Tidak ada kewajiban lingkungan yang menjadikan seperti kita. Kita ibu bapak kita tadi kita belajar tradisi kok. Oleh karena itu ketika orang-orang barat sana hubungan dengan orang tuanya tidak mesra, hubungan orang tuanya itu dengan dia tidak harmonis, itu menjadi logis. Tetapi kita, kalau hubungan kita dengan orang tua kita tidak harmonis, tidak bisa dengan orang tua kita, itu yang jadi tidak logis. Logikanya kita itu akan bawa-bawa ibu kita, bapak kita di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mereka dari dulu tidak pernah menyuruh kita pergi. Yang pergi itu karena umur kita cukup, kita mau berkeluarga sendiri. Nah, tetapi kehidupan barat itu sekarang sudah masuk ke sini. Apalagi yang anak-anaknya kemudian sekolah di luar negeri atau anak kita itu diskusinya dengan anak-anak yang di luar negeri sana. Maka mengingatkan anak kita bahwa nanti bapak ibu itu akan ikut kamu, bapak ibu itu nanti kamu yang harus merawat, itu kita perlu sampaikan, ya, agar mereka bisa berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Yang ketiga, kemudian yang keempat,
Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini masih nyambung dengan perintah yang kedua untuk taat kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bagaimana kalau kedua orang tua kita, atau kita sampaikan kepada kita, kalau kedua orang tuanya itu menyuruhnya bukan menyuruh yang berbuat baik, menyuruh yang sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika, jika memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Bagaimana kalau seperti itu? Dikatakan jangan diikuti. Jadi taat kepada orang tua itu diperintahkan. Bagaimana kalau yang diperintahkan orang tua itu bertentangan dengan ajaran Islam? Di sini ketika dia suruh musyrik, kan saya harus ikut orang tua saya dong, orang tua saya musyrik. Tidak seperti itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk kemaksiatan kepada Khalik. Tidak ada kemaksiatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Khalik. Khalik itu yang menciptakan. Manusia itu diciptakan makhluk. Kita nggak boleh taat kepada manusia, tapi taatnya kepada manusia itu menjadi maksiat kepada Allah. Taat kepada manusia ketika manusianya taat kepada Allah. Nah, jadi ini nanti berlaku bukan hanya antara hubungan anak dan orang tua saja sebenarnya, hubungan bawahan atasan seperti itu juga. Kalau atasannya nyuruh untuk untuk berbuat jahat, ya nggak usah diikuti, gitu kan? Kalau perlu bertengkar, gitu kan? Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Ini masih lanjutan ya, taat kepada orang tua, tetapi kalau disuruh musyrik itu nggak boleh taat. Ya, taatnya hanya kepada Allah. Berbuat baiknya tetap, ya, berbuat baiknya tetap. Moga-moga kita tidak mengalami kesulitan seperti ini. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini. Mengalami di mana orang tuanya itu mengajarnya untuk tidak taat kepada Allah. Itu pesan yang ketiga dan keempat. Ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji syari dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Pesan yang kelima ini terkait dengan keyakinan kepada anak-anak kita, memberikan keyakinan kepada anak kita bahwa Allah Maha Halus, Maha tahu, yang halus-halus pun Dia tahu. Kamu menyembunyikan di langit, kamu menyembunyikan di bumi, kamu menyembunyikan di dalam batu pun Allah Maha tahu. Jadi jauhi perbuatan jahat, jauhi yang bertentangan dengan syariat. Itu kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita.
operasi tangkap tangan. Mengapa ada orang tertangkap dengan OTT? Apakah mereka berani terang-terangan melakukan perbuatan itu? Tidak. Mereka mengambil hak rakyat itu pasti sembunyi-sembunyi. Kalau ketawa orang lain, dia malu. Sehingga ketika dia malu kepada orang lain, tetapi dia tidak takut kepada Allah, itu ada PR dengan ayat tadi. Mempraktekannya gimana? Kok ternyata mereka tidak yakin dengan ini. Ya. Sesungguhnya sebesar biji atom pun, kecil sekalipun, mau di langit, mau di bumi, di laut atau di dalam batu, Allah tahu. Ya. Pesan yang kelima. Jadi moga-moga anak-anak kita bisa meyakini ini, nggak berbuat jahat karena bangga kelawan orang yang tahu cuma saya saja. Kemudian yang keenam, ya bunaya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang ini termasuk perkara yang penting. Ini yang keenam, ini ada 4 jadinya ya. Jadi yang keenam, 7, 8, 9. Aqimis shalah. Saya lihat bapak-bapak sudah melakukan ini seminimal mungkin ya. Paling nggak kalau maghrib anak-anak kita ke masjid, sholat. Muncul pertanyaan, yang terjadi bapaknya nggak sholat, bapaknya di depan TV. Karena kamu sholat, boleh nggak ngomong gitu? Boleh nggak pak bapaknya itu nggak sholat, tapi nyuruh anaknya, kamu pada sholat sana, kamu ngapain di rumah? Atau bapak nggak sholat ya? Nyuruhnya boleh, nggak sholatnya ya nggak boleh. Ini menjadi pertanyaan ya. Bapaknya nggak sholat, anaknya disuruh sholat, terus kita mencela. Bapaknya nggak sholat, anaknya disuruh. Lah nyuruhnya itu masih baik gitu kan? Masih lebih baik daripada sudah dia nggak sholat, terus dia marah anaknya sholat gitu kan? Jadi menyuruh anak sholat itu tetap dilakukan baik bapaknya sholat maupun bapaknya tidak sholat. Ya bapaknya sendiri juga sholat sebenarnya gitu. Tapi nyuruh anaknya itu dilakukan oleh siapa saja. Ya, pesan dari orang tua kepada anak-anaknya. Wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf. Masya Allah. Bapak sekalian, sekarang mengajak yang ma'ruf itu tantangan. Wanha 'anil munkar, mencegah yang munkar. Sekarang ini terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya. Saya ngomong kayak gini, enak-enak saja ngomong di depan bapak-bapak. Ya. Niatnya sudah datang ke sini untuk ngaji. Sehingga ketika saya mengatakan, Pak, bapak itu ayo sholat, Pak, bapak ayo zakat, Pak, ayo bapak infak, ayo kita sedekahkan, gampang, nggak akan ditolak. Tapi kita di luar urus-urusan sendiri, ngapain ngurusin gua? Ada kan seperti itu? Kita nyuruh anak kita, nak, pakai jilbab. Ada yang mengatakan, ini orang pelanggan di belakang saya tidak apa-apa kalau dibalik. Itu kalau pakai jilbab, bahasanya gimana ya? Itu nggak usah ditutup-tutup. Kalau pikiran kamu kotor, tetap aja saja. Agama menutup orang itu dulu agama. Tapi ada orang yang ngaku agamanya Islam, itu mengatakan itu nggak wajib, itu nggak penting, nggak harus diikuti.
kita beramar ma'ruf kepada orang, itu ada yang belain Islam sendiri. Ngaku agamanya Islam. Ada orang berjudi, kita nahi mungkar, didatangi, dinasihati tidak mau, dilaporin polisi, nggak mau dilaporin polisi digeroyok kalau zaman dulu ya. Sekarang malah jadi yang geroyok jadi tersangka, ya kan? Itu kan perbuatan mungkar, kita coba larang kemungkaran yang malah yang larang yang dipenjara, ya. Karena hak asasi manusia. Jadi depan ini amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi PR yang luar biasa. Orang kan jadi bebas-bebas saja. Kita mau ingatin dia lebih galak daripada kita. Padahal agamanya Islam. Maka kemudian yang keempat dari yang nomor 6 itu wasbir. Wasbir ala ma asab. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ya, bersabar terhadap apa yang menimpa kita, itu kita bersabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, sungguh ajaib orang Islam ini, sungguh ajaib. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Dan kedua-duanya itu adalah kebaikan. Oleh karena itu, mengajarkan syukur di nomor 1 tadi itu adalah PR bagi kita yang mungkin lebih ringan. Ini adalah lagi mengajarkan tentang sabar, itu juga menjadi PR lanjutan. Bersyukur dengan kenikmatan, bersabar dengan kesulitan, kedua-duanya adalah kebaikan bagi seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sombong, jangan angkuh. Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Yakini segala kebaikan datangnya dari Allah, kelebihan datangnya dari Allah. Allah ambil sewaktu-waktu langsung hilang. Gampang ngambilnya jadi lebih gampang. Maka harus sadar apa yang ada pada kita ini harus kita syukuri, bukan untuk disombongkan, tidak untuk membanggakan diri. Dan berkali-kali saya menyampaikan, kesombongan itu bisa berasal dari mana saja dan melekat kepada siapa saja. Orang kaya sombong ada, orang miskin sombong ada, orang soleh sombong ada, orang tidak soleh sombong ada, orang ganteng sombong ada, orang tidak ganteng sombong juga ada, orang pintar sombong ada, orang bodoh sombong ada. Karena setan selalu menggoda kita. Apa yang mendekat pada diri kita kemudian berpotensi digoda setan menjadikan kita banggakan dan disombongkan. Nah, anak-anak kita coba kita ajarkan tentang jangan menyombongkan diri, hormat kepada orang lain, memiliki kelebihan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqsid fi masyika wa min sautik inan karo aswati la sautul hamid, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Jadi yang terakhir ini adalah bagaimana menjaga cara kita berjalan yang secara sederhana, tidak dibuat-buat, dan agar menjaga lisan kita di dalam berbicara. Bapak sekalian, kalau Bapak nonton ILC, Bapak nonton sidang DPR, itu ada tempatnya masing-masing. Di ILC itu mereka dibayar untuk itu. Jadi semua merasa benar, ngomong tapi di sana pun kita juga bisa melihat ada yang ngomongnya asal, pokoknya yang penting saya menang, gitu kan. Ada yang berbicara sesuai dengan fakta dengan tetap menjaga sopan dan santun. Anggota dewan itu semuanya bertengkar di sana. Itu tugas mereka, kita bayar untuk itu. Ya. Jadi kalau rapat di DPR itu seharian memang lama, karena setiap kepala kita bayar untuk ngomong itu. Hanya mungkin ngomongnya kadang-kadang kita nggak suka, itu nggak cocok dengan kita sebagai rakyat gitu guys. Dan mungkin bapak-bapak perlu tahu bahwa kadang-kadang kita melakukan DPR itu tidur waktu rapat paripurna. Itu memang tidak memungkinkan untuk melek. Bukan mereka malas. Mungkin ada yang malas, tapi tidak semua. Saya yang tahu bagaimana proses orang bekerja itu yakinlah memang mereka itu ngantuk. Dalam 6 bulan terakhir itu, dalam 1 tahun terakhir itu Indonesia itu diberikan undang-undang, kalau kamu ada undang-undang cipta kerja, kemudian kemarin kami baru mengeluarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu prosesnya kan panjang Pak. Kami yang ada di departemen itu nyusun peraturan. Itu rapat untuk 1 pasal saja itu membahasnya bisa 2 jam. Itu orang yang sudah pikirannya sama, tidak punya kepentingan apa-apa, itu bisa 2 jam untuk 1 pasal. Nanti dari level bawah masuk ke atasnya, didebat lagi sampai atasnya debat lagi. Kadang-kadang pimpinan tertinggi itu ini sudah jam 11 malam. Besok saya jam 8 harus ngomong sama DPR. Oke, kita batasi sampai ini ya, sampai pasal berikutnya. Pasal berikutnya sebenarnya jam 1. Jadi teman saya bilang semalam saya absennya di kantor. Jadi kami itu absennya pakai HP, tapi tidak bisa absen kalau tidak di lingkungan kantor. 500 meter dari kantor baru bisa. Jadi kalau saya mau absen itu nggak kantor bisa, saya sampai ke kantor, di dekat kantor itu absen bisa, terus pulang lagi bisa. Dan absen itu dibukanya itu mulai jam 00.00 sampai jam 8 ya. Nah, teman saya itu saya selalu absennya di kantor. Kenapa? Karena jam 12 itu dia masih di kantor. Jadi absennya sudah absen hari ini. Nah, proses seperti itu terjadi ketika di level eselon 1 nanti kepada kementerian, menteri, dan di DPR. Nah, kalau misalnya mereka semalam baru rapat jam 2 pulang gitu kan, terus besok paginya dia jam 8 sudah datang gitu, terus ada yang tidur gitu ya, mungkin karena panas sekali. Tapi tugas mereka itu memang bicara, ngomong, rapat. Kalau sudah ngomong, yaitu bisa berjam-jam. Nah, anak-anak kita itu kita ajarkan ketika ngomonglah yang baik, bukan keras-kerasan, bukan caci mencaci. Ya. Agar apa? Agar
kita ini bisa menjaga keselarasan kita dalam kehidupan kita. Karena terkadang orang itu ketika berbicara tidak baik, terlalu keras, kemudian menimbulkan permusuhan, akan menjadikan hari-hari berikutnya itu hubungan dia dengan orang lain, dengan masyarakat menjadi tidak baik. Ini pesan yang ayat ke-19, sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, ya, jangan menjaga suaranya, jangan sampai dengan suara kita menjadi suara yang tidak baik, jangan seperti keledai. Bapak sekalian, itu saja mengingatkan diri saya dan Bapak sekalian tentang hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Semoga bermanfaat bagi saya dan Bapak sekalian.